sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustadz, para hujjaj, orang tua kita Abina Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, Allah berikan keberkahan kepada seluruh keluarganya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian Tafsir Marah Labid. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 194. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haramu, bulan yang mulia, alladzi dakhalta ya Muhammadu, yang engkau masuk wahai Muhammad, fihi di dalamnya, di dalam bulan mulia itu, liqada'il umrati, untuk mengqada umrah, wa huwa dzulqa'dati, yaitu bulan Dzulqa'dah, minas sanatis sabi'ati, dari tahun ke-7 Hijriah. Itu muqabilun sehadapan bisyahril harami, dengan bulan mulia atau bulan haram, alladzi sadduka, yang mereka menghalangimu, anduhuli Makkah, dari masuk kota Mekah. Wa huwa dzulqa'dati, maksudnya bulan Dzulqa'dah, minas sanatis sadisati, dari tahun ke-6 Hijriah. Ai wa manistahalla damakum, barang siapa yang menghalalkan darah kalian, minal musyrikina, maksudnya menumpahkan darah, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, fi syahril harami, di bulan haram, di bulan mulia, fastahilluhu, maka halalkanlah darah mereka, fihi, di dalam syahrul haram. Dalam Islam itu ada 4 bulan mulia atau bulan haram. 4 bulan haram ini 3 dempet, 1 misah. 3 dempet, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 misah, Rajab. Di 4 bulan ini orang-orang Arab sejak dulu ini sudah berhenti berperang. Di 4 bulan ini mereka memuliakan 4 bulan ini, tidak ada yang angkat senjata. Sampai-sampai kalau ada peperangan di bulan ini maka harus berhenti sejak dulu. Dan ini oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah juga, ini kemudian dinyatakan betul, memang di bulan-bulan itu harus dimuliakan, jangan perang terus, di bulan-bulan itu harus berhenti. Permasalahannya di ayat yang sebelumnya kita baca, ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Rasulullah berangkat dari Madinah mau ke Makkah untuk melaksanakan umroh. Bulannya bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Yang namanya udah lama ninggalin kampung, ninggalin Mekah, kangen, ninggalin
lorong-lorongnya kota Mekah, ya di situ ada gang-gangnya, di situ ada rumah-rumah kerabatnya, kan kangen juga, bahkan ya termasuk juga kangen kepada Baitullah, pada Ka'bah. Maka berangkat Rasulullah tahun 6 Hijriah dengan rombongan sekitar 10.000 orang. Tapi memang untuk melaksanakan umroh, ini tahun 6 Hijriah, bulannya bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini tertahan di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu beberapa kilometer sebelum Mekah, jadi belum masuk kota Mekah. Tertahan di sebuah daerah namanya Hudaybiyah, maka terjadilah perjanjian atau perdamaian namanya Sulhul Hudaybiyah di situ. Tahun 6 Hijriah. Bulannya bulan Dzulqa'dah. Di antara isi perjanjian yang kemarin pernah kita bahas, di antara isi perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Nggak boleh ada perang. Kemudian poinnya juga kalau ada orang Mekah ikut masuk Islam, maka kudu dibalikin ke Mekah. Tapi kalau ada kubu Madinah ikut agama orang-orang kafir atau ikut kubu kafir, nggak usah dibalikin. Enak nggak tuh kira-kira tuh? Kira-kira menang di Islam atau menang di orang kafir tuh? Menang di orang kafir. Tapi Nabi Muhammad nggak apa-apa, nurut aja. Nurut aja. Ini justru yang membuat orang-orang kemudian berpikir betapa Rasulullah ini sangat bijak membiarkan orang-orang dalam jangka waktu 10 tahun ini biarin pada mikir bahwa agama yang sebenarnya agama Islam. 10 tahun gencatan senjata dan poin-poin lain, tapi belum sempat 10 tahun ini sudah dirusak perjanjian ini. Orang-orang musyrik Mekah ini membantu koalisinya namanya Bani Bakar. Bani Bakar berantem sama Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah koalisi Madinah, Bani Bakar koalisi Mekah, koalisi orang-orang musyrik Mekah. Nah, karena merasa bahwa Bani Bakar ini koalisinya Mekah dibantuin oleh orang musyrik, maka di situ terjadi perusakan perjanjian oleh orang-orang musyrik, maka dirusaklah mereka merusak perjanjian ini, maka Rasulullah kemudian berangkat. Artinya gak batal perjanjian. Artinya batal di sini, maka kita harus ke Mekah dan harus kita nyatakan berperang. Karena maunya gencatan senjata, tapi mereka sendiri yang rusak. Mereka sendiri yang merusak Sulhul Hudaybiyah itu. Maka di tahun ke-7 bulannya sama. Disebutkan di sini Asy-Syahrul Haramu bisyaril Haram. Disebutkan di sini bulannya sama, artinya bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah berangkat, kemudian dihalangin. Masuk lagi bulan Dzulqa'dah juga tahun ke-7 Hijriah. Ini untuk menaklukkan Mekah karena perjanjian dirusak oleh orang-orang kafir. Masuk. Yang ingin ditegaskan di sini bahwa bulan haram ia berhadapan dengan bulan haram. Dzulqa'dah berhadapan dengan Dzulqa'dah. Artinya dulu mereka itu di bulan haram ya berusaha menghalangi kalian. Nah, sekarang di bulan haram ini maka boleh kalian memerangi mereka. Artinya jangan percaya kepada mereka orang-orang kafir yang berlindung di balik bulan haram. Karena sempat ada ini, hadirin, sempat ada anggapan dari mereka, ini kan Dzulqa'dah, nggak bakal diserang lah orang-orang Islam. Anggapannya orang Islam pengikut Nabi Muhammad itu pasti akan menghargai bulan Dzulqa'dah ini. Ada anggapan itu. Maka oleh Allah ditegaskan Asy-Syahrul Haramu bisyahril Haram. Bulan mulia bandingannya bulan mulia. Dulu kalian diusir di bulan mulia, maka sekarang datang ke sana di bulan mulia, nggak apa-apa. Jangan terkecoh dengan mereka yang berlindung di balik bulan haram ini, merasa bahwa tidak akan diserang. Wal hurumatu asy-syahrul haram, dan beberapa kehormatan. Maksudnya asy-syahrul haram, bulan mulia, wal baladul haram, negeri yang mulia. Maksudnya Mekah, Madinah, wa hurmatul ihram, dan juga kehormatan atau kemuliaan ihram. Qisasun, itu ada balasannya. Ayyajri fiha badalun, maksudnya berlaku di dalam hormat itu badalun, gantinya. Artinya boleh kalian mengganti, memerangi orang-orang musyrik di bulan haram itu boleh. Bukan karena kalian tidak menghormati bulan haram, bukan, tapi karena mereka mulainya bulan haram. Mereka mulai bulan haram, maka boleh diladenin di bulan haram juga. Nih, kisos artinya balasan. Ada balasan antara bulan haram dengan bulan haram atau negeri yang mulia seperti Mekah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik punya anggapan bahwa di Mekah aman dah, orang-orang Islam nggak bakal menumpahkan darah
tapi itu salah. Artinya boleh, selama mereka yang mulai maka boleh, meskipun di negeri yang mulia. Begitu juga ihram, meskipun ketika ihram, dalam ihram itu saudara, orang ihram itu tidak boleh membunuh, bahkan jangankan membunuh orang, membunuh hewan aja nggak boleh kalau lagi ihram. Burung dara, kalau jalan dari hotel ke itu, dari hotel ke Masjidil Haram itu banyak banget burung dara, nggak boleh itu iseng-iseng, nggak boleh, kena dam. Nah, bagaimana hubungannya dengan serangan orang kafir? Serangan orang kafir meskipun ini ketika sedang ihram, sedang melakukan ibadah umroh atau haji, tetap boleh dibalas. Qisas wal hurmatu qisas, tetap ada balasannya. Jangan terkecoh dengan upaya mereka berlindung. Jadi pura-pura begitu diserang, oh, saya ngopi juga kok Ustaz. Iya. Saya ngerokok juga. Ah, bro, bohong lu, PKS lu. Bisa lihat. Bohong lu, nyaru lu. Saya maulid juga Ustaz, maulid Ustaz sih mah. Ah, nyaru lu. Enggak ada begitu-gituan. Gitu maksudnya kan, ada yang nyaru-nyaru begitu sekarang ya. Nyaru. Nah, orang-orang musyrik di sini mencoba menyarukan atau menyamarkan bulan haram dengan harapan orang muslim tidak akan menyerang mereka. Padahal ditegaskan di sini, meskipun di bulan haram, meskipun di negeri yang mulia seperti Mekah, meskipun ketika ihram sedang berlangsung, tetap boleh membalas kalau mereka mulai duluan. Faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa yang melawan kalian bil qitali dengan peperangan fil harami, di tanah haram, awil ihrami atau pada saat ihram, awil syahril harami atau di bulan haram, bulan mulia, fa'tadu, maka balaslah alaihi atas mereka, atas man, bimithli ma'tada alaikum, dengan semisal balasan i'tada alaikum yang orang tersebut melawan kalian. Disesuaiin fajawazahu ala suwab itu. Fajazawa di situ apa? Oh, fajazuhu berarti fajazuhu bimithli, fajazuhu, maka balaslah mereka, jaza, yaumul jaza, hari pembalasan. Fajazuhu, maka balaslah mereka, bimithli ma'tada alaikum, dengan semisal balasan yang mereka lakukan alaikum terhadap kalian, bihi, kepada bihi, dengan ma atau dengan serangan. Faman i'tada alaikum, kalau ada orang kafir, orang musyrik, dia main-main di bulan haram, berlindung, dia berlindung di balik bulan haram, dia berlindung di kesucian kota Mekah, berlindung di balik pelaksanaan ihram, menyerang kalian dengan harapan orang Islam nggak bakal nyerang. Orang Islam sangat memuliakan tiga ini kok, sangat memuliakan bulan haram, sangat memuliakan pelaksanaan ihram, sangat memuliakan tanah haram. Nggak bakal dibalas. Itu salah, karena kata Allah, famani tada alaikum, siapa yang berlaku menyerang kalian di bulan-bulan itu, maka silakan diserang. Tapi catatannya di sini, bimithli ma'tada alaikum. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i ini menafsirkan bimithli ma'tada alaikum, bukan hanya pakai mithl, tapi pakai huruf jar lagi, bimithli, bukan fa'tadu alaihi mithla ma'tada alaikum. Sebenarnya kalau pakai mithla bisa aja, semisal kalau pakai mithla, fa'tadu alaihi, maka seranglah mereka, mithla ma'tada, sebagaimana serangan i'tada alaikum yang mereka, yang dia menyerang kalian. Bisa mithla, tapi di sini Allah menggunakan ba, bimithli. Menurut Imam Syafi'i, ini maksudnya kalau sudah pakai ba, bimithli ma'tada alaikum, benar-benar persis. Kalau nyerangnya, ngebunuhnya pakai parang, harus pakai parang lagi, nggak boleh pakai panah. Kalau ngebunuhnya pakai panah, harus pakai panah lagi. Kalau menyerangnya pakai batu, harus pakai batu lagi. Ini saking bimithli, saking pakai ba di sini, maka lebih khusus. Ya, benar-benar harus sama persis. Kenapa demikian? Karena tidak boleh berlebihan. Artinya tidak boleh berlebihan. Nggak boleh kita musuh udah nyerah, Pak RT, udah takut, benar-benar ampun, dan udah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak boleh diserang. Pernah itu ada sahabat, ada orang musyrik udah terdesak, kemudian bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya lupa nama sahabatnya. Dibunuh akhirnya, saudara. Tetap dibunuh sama sahabat.
Dan berita ini sampai kepada Rasulullah. Tanya oleh ente ngapa ngebunuh orang yang udah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pura-pura Rasul. Pura-pura itu dia. Nah, itu cari selamat aja. Kata Rasulullah, bayangkan jika dulu ente ngomong gitu, saya bilang pura-pura lu. Diem langsung sampai gitu, nangis itu. Bayangkan kalau dulu ente masuk Islam, kamu masuk Islam, kemudian saya bilang imanmu pura-pura, cuma cari aman doang. Lisanmu itu bohong, hatimu tidak seperti itu. Bagaimana? Diem sahabat itu, kemudian nangis itu gara-gara itu. Karena hukum positif, kalau kata Ustaz Rifai. Hukum positif itu udah kelihatan bahwa itu memang zahirnya dia sudah mengucapkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya udah harus dihukumi Islam. Urusan di hatinya ingkar, di hatinya kesel atau grundel zaman Nabi Muhammad sama orang muslim, itu bukan urusan kita. Nahnu nahkumu bidzahir. Kita ini hanya menghukumi yang zahir-zahir aja. Kalau dia kelihatan pakai sarung, udah kelihatan pakai peci. Iya. Masa ya kita curigain, jangan. Kalau sudah zahirnya sudah seperti itu, maka dia punya hak-hak untuk mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan tentang Islam ini. Ya harus ketika sakit harus ditengokin, ketika dia meninggal ya harus disolatin, karena sudah mengucapkan secara zahir. Nah urusan hatinya ingkar itu nanti urusan dia sama Allah. Jangan berlebihan. Kalau sudah minta ampun, kalau sudah terdesak dan merasa tidak mampu lagi, apalagi sampai mengucapkan syahadat, maka jangan berlebihan, diserang, berhenti, udah stop. Fa'tadu alaihi bimithli ma ada alaikum wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah. Ikhsyauhu bil ibtidai, takutlah kepada Allah bil ibtidai, dengan memulai perang. Ditegaskan lagi di sini, jangan orang Islam itu mulai perang duluan, jangan. Ittaqullah wattaqullah, itu ditafsirkan ikhsyauhu bil ibtida, jangan sekali-kali orang Islam mulai duluan, jangan. Kalau mereka mulai duluan silakan, meskipun itu di tanah yang dimuliakan, di bulan yang dimuliakan, boleh dibalas. Tapi jangan sekali-kali kita orang Islam mulai duluan. Ya lenjeh amat sih mulai duluan. Karena kita ini dengan dasar rahmah atau dengan dasar sayangnya kita kepada umat manusia, maka kita membangun kemaslahatan untuk seluruh orang, kemaslahatan untuk dunia, meskipun itu non muslim, kemaslahatan untuk dunia. Ini buat menegaskan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, untuk semua orang. Meskipun untuk non muslim, tetap kita harus menyatakan, menegaskan bahwa Islam ini ingin membangun kemaslahatan, kerja bareng, saling bantu membantu, jangan mulai perang. Tapi kalau mereka mulai perang boleh kita lawan juga, boleh kita balas, dan jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang takut, menjaga diri agar tidak memulai perang. Allah bersama orang bertakwa bin nusrati wal hifdzi, dengan pertolongan dan penjagaan. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang gak mau mulai perang duluan, Allah selalu bersama mereka. Pasti itu ya. Sebagian mufasir, diantaranya Syekh Nawawi Banten, kemudian juga Imam Jalalain, ini menyebutkan ma'iyah. Kalau disebutkan innallaha ma'al muttaqin atau innallaha ma'as sabirin, ma'a di sini artinya menyertai, beserta. Allah menyertai orang sabar. Berarti kita orang sabar disertai Allah semua. Allah menyertai orang muttaqin, orang yang bertakwa. Berarti kita disertai oleh Allah semua. Menyertai di sini ada dua macam. Ada ma'iyatu nusratin wa hifdin. Ada menyertai, Allah menyertai hambanya dengan pertolongan dan penjagaan. Seperti Allah menyertai hifdzul amal. Jadi ikut terus menyertai perjalanannya, dan Allah pasti akan berikan pertolongan dan Allah berikan penjagaan. Pas banget nih Ustaz. Iya, hifdzul amal. Iya. Nusrati wal hifdz.
dengan hifdzul amal. Tinggal tambahin amal udah. Ini penyertaan yang pertama yaitu ma'iyatun nusratin wa hifdzin. Allah menyertai dengan pertolongan dan juga dengan penjagaan. Dijaga orang-orang muslim, orang-orang bertakwa, orang-orang yang sabar dijaga oleh Allah. Allah menyertai dengan selalu memberikan penjagaan dan memberikan pertolongan. Amin amin. Nah, satu lagi ada ma'iyatu ilmin wa qudratin. Ada ma'iyah kebesertaan atau kebersamaan. Allah menyertai hambanya, tapi ilmin wa qudratin, kebersamaan dalam hal ilmu dan juga dalam hal kuasa. Artinya dalam hal ilmu dan dalam hal kuasa, artinya hamba Allah yang bagaimanapun meskipun dia ingkar, makhluk Allah yang bagaimanapun meskipun bukan manusia, itu Allah tetap menyertainya. Tapi penyertaannya bukan penyertaan pertolongan dan penjagaan, tapi penyertaan ilmu dan penyertaan kuasa. Allah menyertai kucing nggak? Menyertai kucing. Maksudnya menyertai kucing apa? Ini kucing bakal makan peda yang udah disisain, mana tinggal satu-satunya. Ini kucing bakal mati. Menyertai kucing. Itu namanya ma'iyatu ilmin, Allah tahu. Begitu juga ma'iyatu qudratin, kebersamaan kuasa. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Nah, terhadap seluruh makhluk, baik orang yang ingkar maupun orang yang mukmin, Allah menyertai dengan penyertaan ilmu. Artinya Allah pasti tahu yang dilakukan seluruh makhluknya, dan dengan penyertaan ma'iyatu ilmin qudratin, dengan penyertaan kuasa. Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun kehendaknya kepada seluruh makhluknya. Plus untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang sabar, bukan hanya penyertaan tahu dan kuasa, tapi ditambah penyertaan pertolongan dan penjagaan. Dijaga kita. Yakin dah, orang mukmin pasti dijaga, orang-orang muslim pasti dijaga. Kalaupun Allah berikan bala, kalaupun Allah berikan musibah atau cobaan, pasti itu musibah atau cobaan Allah tetapkan supaya kita makin dekat sama Dia. Orang kan kalau dapat musibah biasanya manja sama Allah, atau dikasih musibah biasanya rajin ngajinya. Supaya apa? Supaya kita balik. Kata Allah, kemana aja lu? Sini. Ketemu sama Nyai, lu kemana aja toh? Sini balik lagi. Jadi musibah, kemudian juga ketaatan, itu semua Allah tetapkan supaya kita ini makin dekat dan Allah sayang kepada kita. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wallahu a'lam bissawab.